Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Untuk pembahasan soal nomor yang lain bisa dicek di playlist ya Dek ya. Linknya muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Pak Edi meminjam uang di bank sejumlah Rp1.400.000. Bunganya 14% per tahun. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga sehingga Pak Edi bisa melunasi hutang tersebut dengan mengangsur sebesar Rp105.000 per bulan selama masa peminjaman tersebut. Ya, jadi hutangnya lunas. Tentukan lama Pak Edi meminjam uang tersebut. Nah, kita misalkan aja Pak Edi meminjam uang selama N bulan, ya. Tugas kita di sini adalah menghitung N. Berarti langkah awal adalah kita hitung dulu bunga per bulan yang dibayarkan oleh Pak Edi. Diketahui suku bunga per tahun dan pokok pinjaman. Maka nanti rumus yang kita gunakan adalah bunga selama 1 bulan. Nah, rumusnya adalah 1/12 kali suku bunga per tahun, simbolnya adalah I, dikalikan dengan pokok pinjaman. Ya, ini kenapa kok dibagi dengan 12? Karena yang diketahui adalah suku bunga per tahun, yaitu yang 14%. Padahal yang kita butuhkan adalah bunga 1 bulan. Karena 1 tahun ada 12 bulan, ya sudah dibagi dengan 12. Ya, jelas ya deh ya. Jadi kalau tidak dibagi 12 nanti yang ketemu itu adalah bunga selama 1 tahun. Ya. Oke, langsung kita masukkan angkanya. 1/12 kali suku bunga per tahun 14%, 14/100 ya. Pokok pinjamannya Rp1.400.000. Ini sepertinya nggak bulat ya Dek ya. Mungkin nanti kita pakai kalkulator aja. Coba ini saya sederhanakan dulu. Berarti nolnya dicoret 2 yang atas dan yang bawah. Nah, seperti ini. Kemudian 14 dan 12 nih kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. 14 dibagi 2 itu 7, 12 dibagi 2 itu 6. Kemudian di sini ada 14, di sini ada 6. Ya, kembali lagi kita bagi 2, berarti ini 7, yang ini 3. Nah, ini sudah paling sederhana ya. Jadi kalau 7 kali 7 itu kan 49. Ya kan 49 ada 03 ya berarti 49.000. Ya, 49.000 kalau dibagi 3, ini saya hitung dengan menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 16.333, sekian ya. Kita bulatkan aja 16.333 rupiah. Ini adalah bunga per bulan yang dibayarkan oleh Pak Edi ya. Angsuran per bulan Rp105.000. Yang namanya angsuran per bulan kalau pinjam di bank ya terdiri dari angsuran pokok untuk melunasi pokok pinjaman ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan. Ya Dek ya. Jadi kalau kita tulis di sini angsuran per bulan yang harus dibayarkan itu terdiri dari angsuran pokok ya ditambah bunga per bulan yang harus dibayarkan oleh Pak Edi. Ya Dek ya. Angsuran per bulan diketahui sama dengan Rp105.000. Berarti Rp105.000 sama dengan angsuran pokok ini yang kita cari ditambah bunga per bulan yang tadi sudah kita temukan Rp16.333. Maka besarnya angsuran pokok sama dengan 105.000 ya Dek ya dikurangi 16.333 rupiah. Coba ini kalau kita hitung ya. 105.000. Nah, dikurangi 16.333. Hasilnya adalah 88.000 sekian. Ya, 88.666 atau 667. Nah, kita bulatkan ya. Ini adalah angsuran pokok. Ya, angsuran yang digunakan untuk melunasi pinjaman pokoknya yaitu sebesar Rp1.400.000. Yang ditanyakan di sini adalah butuh berapa lama ya untuk melunasi hutang sebesar Rp1.400.000 dengan angsuran pokok Rp88.667. Berarti logikanya untuk menghitung N diapakan? Ya tinggal dibagi, ya kan? Berarti N sama dengan pokok pinjaman. Langsung ya kita masukkan angkanya aja supaya cepat. 1.400.000 dibagi dengan angsuran pokok ya.
Angsuran pokoknya 88.000 ya, 88.667. Coba ini kalau kita hitung ya, Rp1.400.000. Coba bantu saya menghitung ya. Dibagi 88.667. Nah, hasilnya adalah 15,78 ya. 15,78 bulan. Nah, kalau kita bicara keuangan, kalau kita bulatkan itu harus ke atas ya Dek ya. Jadi kalau 15,78 ini kita bulatkan ke atas, selalu ke atas ya kalau kita bicara keuangan. Jadinya 15,78 bulan kalau kita bulatkan menjadi 16 bulan ya. Karena kalau kita bulatkan ke bawah nanti hasilnya pasti tidak sesuai ya. Jadi walaupun misalkan di sini ketemunya adalah 15,12. Nah, kalau 15,12 bulan itu kalau menurut aturan pembulatan mestinya kan harus dibulatkan ke bawah. Nah, misal ini ya, hasil akhirnya itu 15,12 bulan. Ini kalau menggunakan aturan pembulatan mestinya dibulatkan menjadi 15 bulan. Ya kan? Tetapi kalau kita bicara uang ya, selalu kita bulatkan ke atas ya, jangan dibulatkan ke bawah. Jadi kalau 15,12 bulan nanti hasilnya adalah 16 bulan. Ya, ini kalau kita bicara tentang keuangan. Oke. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah Pak Edi meminjam uang selama berapa? 16 bulan. Baik, demikian tadi adalah penyelesaian untuk soal nomor 10. Ya, jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang masih kalian bingungkan, jangan sungkan ya Dek ya untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.